Halo semuanya anak-anak ibu. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita ya nak ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang berpidato. Hari ini masih sambungannya nak ya. Jadi topiknya masih sama. Topiknya yaitu belajar berpidato. Nah, sedikit evaluasi ya nak ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari cakupan-cakupan materinya. Yang kita bahas misalnya adalah pengertian berpidato. Kemudian kita sudah mempelajari 4 metode berpidato. Kemudian juga kita sudah mempelajari tentang 3 struktur berpidato. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan teks berpidato. Ciri-ciri kebahasaan teks berpidato ini mencakup 8 bagian. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Yang kedua, menggunakan kata tugas. Yang ketiga, menggunakan kosakata emotif. Yang keempat, menyisipkan kata benda. Yang kelima, menggunakan kata bersinonim. Yang keenam, menggunakan kosakata dalam bidang ilmu. Yang ketujuh, menyampaikan referensi. Dan yang terakhir, bersifat informatif. Nah, anak-anak ibu, inilah cakupan 8 ciri-ciri kebahasaan dalam teks berpidato. Kita lanjut ya nak ya. Penjelasan dari ciri yang pertama. Ciri yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Nah, sesuai dengan penjelasan yang ada pada PowerPoint kita, di sini disampaikan nak. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan atau kejadian. Nah, anak-anak ibu, seperti yang disampaikan, bahwa kalimat aktif itu terdapat sebuah kalimat, di mana kalimat tersebut terdapat sebagai subjek. Subjek yang dimaksud adalah merupakan pelaku atau yang melakukan tindakan. Nah, sebagai contoh bisa kamu lihat di sebelah kanan tampilan slide kita. Contohnya, ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Ya, ayah di situ adalah merupakan pelakunya yang juga merupakan sebagai subjek. Memperbaiki itu adalah merupakan apa? Iya, merupakan predikat. Itu adalah tindakan yang dilakukan oleh siapa, nak? Oleh si ayah. Nah, itu menunjukkan keaktifan ya nak ya. Itulah merupakan contoh kalimat aktif. Paham ya nak ya? Nah, sekarang kita lanjut ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah menggunakan kata tugas. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis kata tugas, perlu kamu ketahui nak, kata tugas itu tidak bisa berdiri sendiri ya nak ya, atau tidak dapat memiliki makna. Supaya mempunyai makna atau mempunyai arti, kata tugas harus dilekatkan dengan kata dasar lainnya ya nak ya. Nah, kita bahas dulu jenis-jenis kata tugas berdasarkan fungsinya. Di sini ada 5. Yang pertama, kata tugas sebagai preposisi. Preposisi disebut juga sebagai kata depan ya nak ya. Nah, sebagai contohnya ada 3. Di, ke, dari. Nah, perlu kamu pahami juga, ketiga contoh ini jika dilekatkan dengan kata dasar, penulisan tidak boleh digabungkan. Seperti yang di bawah. Lihat, ada 2 contohnya, ke dan dari. Lihat, tidak digabungkan. Mengapa tidak digabungkan? Dikarenakan kata depan yang dimaksud ini sifatnya menerangkan keterangan tempat. Nah, ibu bacakan contohnya nak ya. Ibu pergi ke pasar. Ke pasar. Itu kan menyatakan keterangan tempat kan nak? Nah, tidak boleh digabungkan. Contoh yang lainnya. Ayah pulang dari kantor. Nah, dipisahkan kan? Dipisahkan tempatnya. Nah, contoh yang lainnya. Kakek dan nenek baru saja pulang ya dari Bali. Dan di sana mereka tidak betah. Ada berapa preposisinya di situ? Ada 2. Yaitu apa?
dari Bali, kemudian di sana. Penulisan dari Bali dan di sana itu tidak boleh digabungkan ya nak ya. Karena dari itu menyatakan tempat. Ya, Bali. Kemudian di sana. Sana kan menyatakan tempat. Sana itu menyatakan apa? Ya Bali itu juga karena jadi penulisannya tidak boleh digabungkan. Nah, paham ya nak ya? Kita lanjut yang kedua. Kata tugas sebagai konjungsi. Nah, konjungsi. Kalau dikatakan konjungsi adalah kata penghubung atau kata sambung. Banyak contoh kata penghubung. Nah, salah satunya adalah dan, serta. Nah, sebagai contoh, misalnya, saya dan dia sedang belajar bahasa Indonesia bersama Bu Friska Sinaga. Kata dan itu adalah merupakan kata sambung atau kata penghubung yang menyatakan apa? Kebersamaan. Saya dan dia, ya, menyatakan kebersamaan. Nah, kita lanjut ya nak ya. Kita lanjut yang ketiga. Jenis yang ketiga, kata tugas sebagai interjeksi atau kata seru. Nah, ini adalah bentuk ungkapan perasaan ya. Seruan. Ya, sebagai contoh, hai, halo. Nah, dalam bentuk kalimatnya seperti apa contoh bentuk seruan kita atau ungkapan penyampaian kita? Misalnya, hai, kamu mau ngapain? Hai, kamu mau kemana? Nah, hai itu adalah merupakan bentuk ungkapan seruan ya nak ya. Ya. Nah, contoh yang lain misalnya, halo, bisa berbicara dengan bla 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 bla. Nah, tak siapalah namanya. Kemudian, halo, kamu lagi ngapain di sana? Nah, kata halo itu adalah merupakan seruan, ya, ungkapan perkataan mewakili perasaan seseorang. Nah, itu dia nak ya. Sekarang kita lanjut jenis yang keempat. Kata tugas sebagai artikula. Artikula itu adalah kata sandang ya nak ya. Contohnya misalnya si, sang. Nah, kalau kamu pernah lihat kalimat inilah sang juara. Nah, kata sang itu adalah kata sandang, kata yang disandangkan, kata yang dilekatkan untuk mempertegas orangnya. Nah, dia itu si pemalas. Si itu adalah merupakan penyandang pada kata pemalasnya, yang menunjukkan kata sandang ya nak ya. Nah, itu dia. Kita lanjut yang berikutnya. Kata tugas sebagai partikel penegasan. Nah, ini merupakan kata tugas yang menggunakan kata partikel, di mana partikel yang dimaksud di sini adalah sifatnya untuk menegaskan. Contohnya misalnya, ya kan? Ambillah buku itu. Dia menyuruh, tapi dia menegaskan, ambillah. Lah itu sifatnya menegaskan. Benarkah ini rumahmu? Nah, dia mau menanyakan benar nggak ini rumahmu? Tapi dikatakan lagi di situ ada partikel kahnya. Benarkah? Nah, artinya dia menanyakan dengan kesungguhan. Menanyakan bentuk kejelasan yang pasti atas jawaban dari orang yang ditanya. Nah, jadi kalau dikatakan kata tugas sebagai partikel penegasan berarti menggunakan kata yang sifatnya untuk menegaskan. Misalnya, contohnya kah dengan lah. Paham ya nak ya? Nah baik, kita lanjut. Ciri yang ketiga. Menggunakan kosakata emotif. Ya nak ya, menggunakan kosakata emotif. Kosakata emotif merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan dan bisa membuat orang tersulut emosi kala mendengar atau membacanya. Adapun emosi yang ditimbulkan oleh kosakata emotif biasanya adalah emosi yang positif seperti senang ataupun termotivasi. Nah, kalau dikatakan kosakata berarti pembenaran kata, ya nak ya. Nah, menggunakan pembendaharaan kata atau pilihan kata yang sifatnya emotif, ya. Emotif yang dimaksud tadi, nak, ya, bersifat positif yang menunjukkan ungkapan senang ataupun kata ungkapan kata-kata motivasi. Contohnya misalnya seperti apa? Wah, memang seperti ini kamu sekarang, sudah jadi orang sukses. Nah, itu adalah merupakan apa? Kata salah satu bentuk emotif ya nak ya.
yang sifatnya positif. Nah, kita lanjut yang keempat. Yang keempat, menyisipkan kata benda. Berikut penjelasannya. Menyisipkan kata benda yaitu menyisipkan beberapa kata yang bersifat abstrak untuk menyatakan sesuatu agar pendengar menerka sendiri artinya. Perhatikan nak, abstrak. Nah, supaya nggak bertanya-tanya, apakah itu abstrak? Abstrak itu adalah merupakan penggambaran situasi terhadap apa yang kita lihat. Itu maksudnya nak ya. Nah, jadi kalau dikatakan menyisipkan kata benda, berarti menyisipkan beberapa benda yang abstrak untuk menyatakan sesuatu agar pendengar menerka sendiri artinya. Jadi kamu menggunakan bahasa dalam kebahasan pidato tersebut, nak, sehingga orang bisa menafsirkan sendiri atau mengabstrakkan sendiri apa yang kamu sampaikan, ya. Berarti kamu mengajak mereka untuk menghayalkan apa yang kamu sampaikan. Nah, itu dia nak ya. Baik, kita lanjut yang kelima. Menggunakan kata bersinonim. Nah, kalau dikatakan sinonim tidak asing lagi anak ya. Sinonim itu adalah persamaan sebuah kata ya nak ya. Nah, perhatikan di sini penjelasannya. Teks dibuat dengan memasukkan sinonim yang fungsinya untuk penekanan. Jadi kamu membuat kata sinonim di mana sifat sinonim tersebut adalah untuk menekankan kata yang kamu sampaikan. Paham ya? Nah, kita lanjut yang keenam. Menggunakan kosakata dalam bidang ilmu. Perhatikan nak. Menggunakan kosakata dalam bidang ilmu. Maksudnya di sini adalah kamu menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat unsur keilmuan. Nah, sebagai contoh yang ada di slide kita. Ini adalah contoh ilmu biologi. Ya, kamu menyinggung kata fotosintesis. Ya, bahasa ilmu ini artinya ada. Kalau dikatakan fotosintesis artinya apa? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, contoh kalau dalam pelajaran matematika, kamu mau menyinggung dalam materi pidato, misalnya kamu mempelajari tentang logaritma. Nah, itu adalah bahasa ilmu pelajaran dalam matematika. Nah, kalau pelajaran bahasa Indonesia misalnya, seperti apa bahasa ilmu dalam pelajaran bahasa Indonesia? Kata sinonim, ya, kata semantik, kata linguistik. Nah, itu adalah pelajaran atau ilmu yang cakupannya dalam bahasa Indonesia. Nah, banyak yang bisa kita masukkan dalam kosakata dalam sebuah pidato. Tidak mesti harus pelajaran matematika atau bahasa Indonesia atau biologi, banyak cakupannya. Ya nak ya, bisa kita masukkan tergantung kebutuhan dalam pidato yang kita sampaikan. Nah, berikutnya menyampaikan referensi. Nah, ini yang ketujuh ya nak ya. Menyampaikan referensi. Perhatikan nak, ketika kita berpidato, kita harus membuat ya beberapa contoh sebagai bahan referensi, ya. Nah, referensi itu maksudnya apa? Referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Nah, ini artinya pendapat atau contoh yang membenarkan isi pidato yang akan kita sampaikan. Perlu nak? Ya. Nah, biasanya ini digunakan oleh si pemidato atau seorang orator atau orang yang membacakan pidatonya sebagai bahasa untuk memperkuat atau menegaskan bahwa pidatonya ini benar. Maka dia buatlah contoh ilustrasi atau contoh gambaran sesuatu hal sehubungan dengan topik yang disampaikan agar pendengar atau audiens yakin bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar, ya nak ya. Nah, itu dia. Bisa juga kamu menggunakan bahasa-bahasa istilah, pendapat orang-orang yang terkenal sebagai bahasa motivasi, itu juga adalah merupakan contoh referensi ya nak ya. Nah, baik, berikutnya yang ke-8 atau yang terakhir. Ciri yang ke-8 yaitu bersifat informatif. Nah, informatif. Dimaksudkan informatif di sini berarti audiens atau pendengar seluruhnya harus bisa
mendapatkan informasi dari apa yang kita sampaikan dalam berpidato. Jadi usahakan ketika kita mau menyampaikan pidato, ya memang harus benar-benar memberikan kesan yang mendalam sekaligus memberikan informasi yang bermanfaat bagi si pendengarnya. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang 8 ciri-ciri kebahasan teks berpidato. Semoga apa yang ibu sampaikan ini bisa dipahami ya nak ya. Baiklah nak, untuk anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran ini. Pesan ibu yang terakhir untuk kalian, tetap semangat belajar, salam sehat buat kalian, dan salam prestasi juga buat anak-anak ibu semuanya.